Langsung aja kita bahas topik panas hari ini. Skuad timnas Brazil untuk Piala Dunia 2026 udah resmi diumumin. Pertanyaannya simpel tapi berat. Apakah ini bakal jadi ajang penebusan dosa terbesar dalam sejarah sepak bola atau malah berujung kehancuran dan air mata lagi? Taruhannya benar-benar gila kali ini. Jadi mari kita bedah habis-habisan sekarang juga. Coba kalian bayangin, 2 dekade penuh patah hati beruntun buat tim Samba. Mulai dari tersingkir di 2006, terus mimpi buruk dibantai 7-1 sama Jerman di kandang sendiri tahun 2014, itu luka yang kayaknya masih berdarah sampai detik ini. Terus yang paling fresh, tangisan tragis adu penalti lawan Kroasia di 2022, beban masa lalu ini tuh masif banget guys. Pertanyaannya, siapa yang punya nyali buat nyetop kutukan ini? Jawabannya, sang juru selamat, Don Carlo Ancelotti. Yes, era baru resmi dimulai. Pria dengan mental juara yang literally udah menangin segalanya di Eropa, ini didatangi dengan satu misi harga mati. Bawa pulang trofi Piala Dunia ke pangkuan Brazil. Titik, gak ada kompromi lagi. And here we go. Ini dia bom beritanya guys. Pertanyaan sejuta umat, apakah Neymar masih layak? Jawabannya, yes. Bintang Santos ini resmi masuk ke dalam skuad. Dan gilanya, dia nyingkirin nama-nama top Eropa kayak Anthony dan João Pedro. Ini keputusan super krusial dan berani dari Ancelotti buat tetap bawa sang superstar. Oke, kita masuk lebih dalam ke amunisinya, mulai dari pos paling belakang. Persaingan di bawah Mister Gawang ini benar-benar level dewa. Alisson dari Liverpool masih jadi favorit kuat buat nomor 1 karena refleks kilatnya. Tapi kalian nggak bisa lupain Ederson dari Fenerbahce yang punya segudang pengalaman mental juara bareng Pep Guardiola. 2 kiper elit dunia, tapi cuma 1 yang bisa jadi starter. Pusing nggak tuh milihnya? Geser ke blinding belakang, Ancelotti lagi ngebangun tembok raksasa. Sang jenderal veteran PSG, Marquinhos, bakal diduet bareng monster udara Arsenal, Gabriel Magalhaes, di jantung pertahanan. Didukung sama Alexandro dari Flamengo di kiri, plus back Roma, Wesley di sisi kanan. Fix, ini agresif, taktis, dan pastinya solid banget. Terus siapa yang bakal ngontrol ruang mesin di tengah? Coba lihat kombinasi fantastis ini. Bruno Guimaraes, yang terus-terusan mendominasi Premier League bareng Newcastle, bakal jadi jangkar nemenin sang legenda Casemiro. Dan jujur, ini fakta yang agak emosional sih, karena ini kemungkinan besar bakal jadi turnamen internasional terakhirnya Casemiro. Percaya deh, dia pasti bakal main habis-habisan sampai titik darah penghabisan buat lambang di dadanya. Sekarang tahan napas kalian, karena lini serang Brasil saat ini bener-bener ngeri. Vinicius Junior datang bawa mental juara dari Real Madrid, Rafinha, wah lagi on fire banget di bawah Hansi Flick di Barcelona. Belum lagi wonderkid sensasional Endrick dan Matheus Cunha dari MU buat opsi ujung tombak. Kedalaman skuad ini tuh absurd. Saking gilanya, mereka tetap kelihatan mematikan biarpun bintang kayak Rodrigo dan Estevao terpaksa absen gara-gara cedera paha. Luar biasa. Jadi, poin krusialnya, gimana caranya Don Carlo ngeracik semua bintang dengan ego segede ini? Jawabannya ada di masterclass formasi 4-2-3-1. Formasi seimbang yang ngejamin pertahanan baja lewat double pivot, tapi tetap ngasih ruang mutlak buat Jogo Bonito meledak dan ngancurin lawan di sepertiga akhir lapangan. Cerdas abis. Coba kita lihat prediksi susunan starternya nanti. Kilat aja ya, Alisson di gawang. Quartet back ada Wesley, Gabriel, Marquinhos, dan Alexandro. Ruang mesin dikunci Guimaraes sama Casemiro. Terus di depan ada kuartet pembunuh Rafinha, Endrick, Vinicius Junior, dan Cunha. Di ujung tombak. Serius, skuad ini dibikin bukan cuma buat partisipasi, tapi buat mendominasi mutlak. 24 tahun. Ya, bayangin, hampir seperempat abad sejak nama-nama magis kayak Ronaldo, Rivaldo, dan Ronaldinho ngangkat trofi emas itu di tahun 2002. Beban sejarahnya tuh kerasa berat banget, dan ekspektasi dari 200 juta lebih rakyat Brazil, semuanya bermuara ke skuad ini sekarang. Dan disinilah peran sang icon bakal benar-benar diuji. Coba dengerin kutipan ini. Neymar pasti akan punya peran krusial, kemungkinan besar sebagai super sub yang ngasih impact saat dia berusaha nutup karirnya dengan gemilang. Coba deh kalian bayangin skenario dramatisnya. Menit ke-75, skor masih imbang buntu, dan Neymar masuk buat menari terakhir kalinya pakai jersey Brasil. Asli, merinding banget mikirinnya. So, pertanyaan terbesarnya buat kalian semua. Bisakah skuad super racikan Don Carlo ini akhirnya matahin kutukan 24 tahun tersebut? Bakal berakhir dengan kejayaan atau kita malah ngelihat mereka hancur lebur sekali lagi? Gue pengen banget tahu pendapat kalian. Tulis prediksi paling liar kalian di kolom komentar sekarang juga. Jangan lupa buat smash tombol like, share ulasan ini, dan pastikan kalian udah subscribe biar nggak ketinggalan analisis bola paling hype berikutnya. Sampai jumpa!